Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang ya untuk mahasiswa dan mahasiswi kelas reguler, dan Bapak ucapkan selamat sore untuk kelas karyawan Wiska 27 lebih tepatnya. Selamat bertemu kembali pada proses belajar mengajar pada pertemuan ketiga ini di mata kuliah ekonomi syariah. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa dipertemukan kembali dan berkumpul dalam proses belajar mengajar walaupun secara virtual asinkron melalui channel YouTube dosen. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan berkah, ridho, dan diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang saat ini kita sedang pelajari, khususnya ekonomi syariah. Sholawat serta salam semoga tetap curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajarannya, yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 2 pada mata kuliah ekonomi syariah yang Bapak banggakan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pokok bahasan yang pertama ya, dan yang minggu sekarang atau sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa seperti yang sudah digambarkan dan disampaikan pada pertemuan pertama ya, di mana kontrak silabi itu disampaikan rencana pembelajaran semester, termasuk juga penilaian untuk nilai akhir ya, di mana nilai akhir itu tidak hanya hasil nilai ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, tetapi komposisinya ada keaktifan, salah satunya dengan bobot 10%, kemudian tugas-tugas ya dengan bobot nanti dikali 20%, dan UTS 30%, untuk UAS 40%, kemudian diakumulasi dan menjadi nilai akhir, kemudian dikonversi kepada nilai huruf ya, entah itu A minus, kemudian B plus, B minus, C plus, C dan C minus, kemudian ada D dan E ya. Nah, untuk melengkapi komposisi tersebut, saat ini kita ada untuk mengisi komposisi tugas. Hari ini ada tugas. Nah, tugas yang disampaikan saat ini merupakan tugas kolektif atau tugas kelompok ya. Nah, jadi masing-masing silahkan nanti akan membahas suatu pokok bahasan ya. Jadi yang pertama begini ya, satu kelas silahkan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok jumlahnya antara 3 sampai 4 orang saja ya. Jadi tidak boleh di atas 5 ya, 6 apalagi 10 satu kelompok, karena terlalu banyak, dan dalam pelaksanaan tugas biasanya akan saling mengandalkan, dan akibat terlalu banyak mungkin yang mengerjakan yang tidak. Nah, jika hanya 3 orang ya, ini satu sama lain pasti punya peran dan tugas masing-masing, karena nanti dalam presentasi ini jadi hasil bahasan kerja kelompoknya harus dipresentasikan ya, dan Anda harus membuatkan PPT paling tidak ya, makalah, kemudian nanti presentasi dalam bentuk video seperti ini ya,
Saya kira ada banyak aplikasi dan program ataupun mau Zoom juga silahkan ya. Kalian bertiga Zoom seolah-olah sedang mempresentasikan kemudian direkam. Nah, hasil rekamannya untuk setiap pokok bahasan itu nanti dikirimkan maksimal 2 hari sebelum presentasi. Jadi kalau kelompok pertama presentasi Jumat depan, berarti hari Rabu itu maksimal harus sudah diberikan ya gitu kepada dosen, karena nanti dosen akan menyiapkan presentasi Anda, kemudian akan kita sampaikan presentasi kelompok Anda itu pada setiap jadwal pengajarannya, gitu. Seperti itu ya. Jadi yang pertama silakan Kang Angga ya untuk kelas A, kemudian Dwi dan teman-teman ya, Amalia dan teman-teman silakan dibentuk untuk kelompok B, kelas B, kelompoknya silakan dibentuk 3 orang. Kemudian untuk Pak Aceh, Kang Hendar di kelas Disker 27 juga sama, silakan dibentuk kelompoknya 3 orang saja ya, 3 orang saja. Sehingga saat presentasi nanti semuanya punya peran masing-masing, ada presentasinya juga silahkan dibagi-bagi. Misalkan kalau ada 15 slide, barangkali orang pertama menjadi pemandu, moderator, kemudian orang kedua menjadi presentator yang pertama, misalkan berapa slide, kemudian dilanjutkan slide berikutnya oleh presentator kedua. Kemudian nanti kalau ada diskusi bertindak sebagai notulen, kemudian yang menjawab tentu saja ketiga orang dalam kelompok tadi punya peran semuanya ya gitu untuk menjawab. Sehingga saya kira dengan jumlah 3 orang pada setiap kelompok ini semua punya peran dan tidak akan ada yang nganggur diem ya istilahnya, semuanya produktif dalam mengerjakan berbagai pekerjaan yang harus diselesaikan pada setiap kelompoknya ya. Itu silahkan ya Kang Hendak, Kang Aceh di Disker 27 dibentuk, kemudian Kang Angga di manajemen A semester 2 silahkan juga dibentuk, kemudian Dwi dan teman-teman ya, Amalia Dwi silahkan dibentuk di kelas B ya. Itu di kelas A ada Kang Angga sama Andi ya, silahkan dikoordinasikan saja ya dibentuk kelompoknya. Kemudian selanjutnya nanti setelah dibentuk kelompok ya, ini setiap kelompok itu wajib mengkaji materi 1 bab. Artinya apa? Jadi setiap pokok bahasan yang ada di rencana pembelajaran semester hari ini metodenya tetap tutorial ya, tetap ceramah, diskusi, kemudian juga metode-metode yang lainnya. Cuma saat ini yang menyampaikan adalah Anda, karena saya menginginkan bahwa bukan potensi ya, talenta. Jadi ada proses nanti setelah memahami harus menjelaskan kepada masyarakat. Nah, pada saat dengan presentasi seperti ini, saya kira di sini selain Anda mampu memahami, menjelaskan, kemudian menyampaikan, ya kan? Karena dengan presentasi Anda berusaha untuk public speaking, menyampaikan transfer knowledge setiap pokok bahasan kepada masyarakat. Nah, hari saat ini Anda menyampaikannya kepada rekan sekelas. Kemudian jika ada pertanyaan ya nanti dari masyarakat misalnya atau dari teman sekelas, yaitu diselesaikan bersama tim yang ada di kelompok Anda tersebut ya, yakni 3 orang tadi. Tentu saja dalam diskusi ini tetap didampingi oleh dosen pemegang mata kuliah. Kenapa? Jadi jika ada jawaban yang benar itu diapresiasi, kalau perlu mungkin ditambahkan penjelasan dan penegasannya. Tetapi kalaupun menyimpang juga jangan takut salah ya, karena nanti juga dosen akan memberikan penjelasan lebih mendetail ya, seperti itu. Paling tidak dari pertanyaan itu sebetulnya bukan berarti yang nanya itu tidak tahu atau bodoh, sebut saja bukan ya. Bisa saja kan apa yang ditanyakan itu sebetulnya untuk menjadi wawasan dan ilmu atau knowledge bagi semuanya gitu. Adapun yang
tadi mencari jawaban, entah itu searching Google ataupun yang lainnya, nanti juga menjadi tahu semuanya, seperti itu ya. Jadi pada metode pertemuan ketiga dan selanjutnya sepertinya ini yang mempresentasikan setiap pokok bahasan adalah Anda di masing-masing kelompok untuk belajar bagaimana mentransfer knowledge kepada rekan melalui penjelasan metode bantuan PPT dan yang lainnya ya. Jadi di sini Anda yang menjadi moderator dituntut untuk bisa menjadi seorang moderator, mengatur jalannya presentasi, kemudian juga diskusi dan jawaban-jawaban, kemudian membuatkan sebuah kesimpulan. Nah, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Paling tidak nanti di KKN ini sangat dibutuhkan ya, karena saat seminar di masyarakat, kemudian ada seminar-seminar atau bahasan yang tentang tema KKN di Karang Taruna, di BUMDes, kemudian di aparatur pemerintahan, di sekolah, kemudian juga di kesehatan setingkat posyandu dan yang lainnya. Ini saya kira akan bermanfaat ya jika Anda nanti diberikan kesempatan untuk menjadi seorang tulen, moderator, membuatkan materi, PPT, kemudian presentasi dan lainnya. Untuk kelas karyawan saya kira karena mereka ini sudah karyawan dan karyawati PNS di tempat kerja, saya kira merupakan hal yang sudah biasa yang melakukan presentasi seperti ini. Tetapi untuk materi dan pokok bahasan tetap Anda harus belajar berkoordinasi di sini ya, kemudian membuatkan semacam perencanaan, koordinasi dengan teman yang 3 orang tadi, kemudian membuatkan sebuah materi, kemudian melakukan evaluasi, pengontrolan. Jadi semua itu sudah implementasi ilmu manajemen ya. Cuma di sini manajemen pembelajaran. Nah, jadi nanti setiap kelompok yang sudah dibentuk itu mengkaji setiap bab ya. Gitu. Kemudian selanjutnya mahasiswa yang absen pada saat pengundian. Jadi saya kira karena ini yang membentuknya Anda. Jadi nomor 3 ini dulu penyampaiannya itu saat kita luring gitu. Jadi dibentuk anggota kelompok dan kelompoknya itu langsung di kelas gitu. Dan jika ada yang tidak hadir, maka absen saat pengundian atau pembagian kelompoknya itu diwakili oleh beberapa teman yang lain. Nah, karena ini daring, saya kira silahkan Kang Angga di kelas A, kemudian Amalia Dwi di kelas B, dan Pak Aceh di kelas karyawan itu mengatur saja apakah mau sesuai data kehadiran, absensi, atau mungkin kesepakatan bersama. Ya, memang yang mau tidak mau dan harus menerima itu biasanya sesuai daftar hadir saja. Nah, cuma metodenya apakah mau 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi kelompok 2 atau satu ujung atas dengan ujung bawah dan tengah gitu ya, mulai itu silahkanlah cara pengambilan. Yang jelas kalau dari daftar hadir tidak akan ada yang protes ya saya kira. Kemudian harus secepatnya ini dibentuk karena apalagi kelompok pertama harus istilahnya berkoordinasi dan mencari materinya itu harus secepatnya karena minggu depan ini harus sudah dipresentasikan, belum lagi membuatkan video tutorialnya. Jadi saya kira untuk membuatkan video tutorial Anda boleh menggunakan aplikasi kayak Game Player atau apa ya, banyak ya yang aplikasi-aplikasi ngerekam, tetapi paling tidak bisa pakai Google Meet ataupun Zoom meeting ya. Dan untuk 3 orang, jadi saya kira tidak harus yang berbayar karena Zoom meeting itu berbayar kalau kapasitasnya di atas 4, jadi seperti video call. Nah, mau menggunakan video call juga tidak masalah ya karena bisa sampai 8 orang. Ya artinya di situ Anda kan nggak usah berbayar ya menggunakan aplikasi. Cuma kalau video call apakah bisa screen share gitu, share screen atau tidak ya? Karena kan Anda yang presentasi harus mengangkat slide materi seperti yang dilakukan saat ini ya, seperti itu. Sementara kalau di Google Meet sama di di Google atau di Zoom Meeting itu ada fasilitas untuk share screen materi sehingga Anda bisa tinggal rekam. Dan saya kira kalau Anda
menggunakan Zoom meeting itu untuk 4 orang itu tidak berbayar, artinya gratis dan kapasitasnya 4 orang. Nah ini kan kelompoknya hanya 3, jadi saya kira tidak akan memerlukan biaya lagi untuk fasilitas Zoom-nya. Gitu. Begitu juga dengan Google-nya. Nanti Anda silahkan yang kalau misalkan tinggal koordinasi online aja. Jadi kalau presentator misalkan satu kelompok itu 3 orang, ada yang orang Majalengka, ada orang Bandung, ada orang Subang misalkan. Nah ini saya kira tinggal koordinasi lewat WA, cuma presentasinya nanti menggunakan aplikasi Zoom tadi. Gitu. Jadi saya kira tinggal nanti koordinator atau ketua kelompoknya tinggal merekam saja dan hasil rekamannya Anda konverter, kemudian Anda kirim ke dosen maksimal 2 hari sebelum hari pelaksanaan. Jadi kalau Jumat itu berarti Rabu. Kalau untuk kelas karyawan hari Selasa ya, berarti Minggu itu maksimal harus sudah dikirim ya, karena nanti akan digabung dengan prolog yang dilakukan oleh dosen gitu ya. Nah, kemudian waktu diskusi, saya kira ini yang 90 menit ini dulu itu waktu pelaksanaan luring ya. Jadi waktu di kelas itu. Jadi Anda presentasi per kelompok itu di depan itu kurang lebih 90 menit ya. Jadi karena SKS 3 itu kali 50. Jadi 150 kurang lebih 2,5 jam. Gitu. Tapi untuk di online seperti ini saya kira 10 menit juga tidak masalah ya, karena sifatnya online itu memerlukan durasi yang lumayan, juga menyita barang-barang elektronik dan yang lainnya ya, dan mungkin bisa saja terhambat dengan sinyal ataupun kuota. Jadi 10 menit sampai 20 menit lah gitu. Jadi tidak harus mesti 90 menit karena terlalu lama. Berarti 90 menit itu 1,5 jam. Bahkan 90 menit itu harusnya total perkuliahan dari presentasi sampai diskusi dan beres ya, seperti itu. Jadi cukup 10 menit saja atau maksimal 20 menit ya presentasinya. Seperti itu. Kalaupun lebih 30-40 ya mangga, cuma saya tadi menghimbau supaya tidak terlalu menyita banyak kuota ya. Tapi kalau memang kelompok tersebut tidak mempermasalahkan ya 30-40 menit juga dipersilahkan, tidak apa-apa ya. Jadi artinya diterima. Kemudian juga durasi yang lama meminimalisir besarnya bait yang ada gitu ya. Jadi biasanya kalau semakin lama itu ukuran videonya pasti besar ya, pasti besar. Dan pada saat besar itu agak berat ya untuk dikirim melalui WA. Biasanya harus melalui email. Kemudian saran saya pada saat mengkonverter ya, setelah dikonverter mau dikirim itu dikonversi dulu ke dalam drive ya. Jadi yang dikirim ke Bapak itu adalah drive dalam bentuk drive ya, gitu. Dalam bentuk drive, nanti Bapak buka di drive-nya. Dan hati-hati biasanya option drive-nya itu harus biasanya terkunci dari pengirim yang punya emailnya itu ya. Jadi pada saat Anda mengirimkan link drive-nya benar gitu, tapi pada saat dibuka ternyata memerlukan otoritas dari si yang punya email gitu. Jadi tolong dibukakan ya izin buka drive-nya gitu. Terutama Anda ketua kelompok atau yang dipercaya mengirimkan dan mengkonversi ke dalam bentuk drive, kemudian mengirimkan. Intinya yang punya email harus membukakan opsi kuncinya gitu. Karena pada saat Anda dikirim ternyata dosen tidak bisa membuka. Nah, itu saja. Kemudian slide-nya tidak terlalu banyak, antara 12-15, tapi terlalu sedikit juga jangan ya. Hanya ada materi tentang slide pertama pembuka, kemudian langsung slide kedua berakhir. Nah itu juga tidak demikian, nanti materinya di mana. Jadi tapi terlalu banyak juga jangan, karena akan menyita tadi durasi yang lama. Jadi antara 12 sampai 15 slide lah. Kemudian kalimatnya ditulis berupa ringkasan, jadi tidak
tidak seperti memindahkan dalam buku gitu ya. Kalau bisa poin-poin terpenting, bahkan kalau bisa itu bentuknya bisa gambar, bisa bagan ya, kemudian penjelasannya nanti akan disampaikan oleh presentator gitu, dan itu lebih bagus. Jadi presentator itu biasanya jangan menjelaskan uraian seperti baca di buku gitu. Jadi yang dimasukkan ke slide itu berupa poin-poin ringkasan, kalau bisa dikonversi dalam bentuk gambar. Nanti si presentator itu menerangkan dalam bentuk poin-poin alur gambar tadi, sehingga kelihatannya bahwa presentator ini nanti audien melihat seperti yang menguasai gitu, padahal mungkin juga ada prolog di belakang yang sudah disiapkan. Intinya ringkasan-ringkasan tadi bisa dibentuk dalam bentuk poin kalimat utama, atau bagusnya memang gambar, slide, dan bagan yang bagusnya. Kemudian tampilan slide diperkenankan itu artistiknya bagus ya, karena ada penilaian desain, ada penilaian tentang pembuatan PPT dan lain sebagainya ya. Jadi silahkan Anda berimprovisasi secara bagus, karena dari artistik slide juga ada penilaiannya, dan diharapkan dengan background yang kontras, jadi tidak buyar, dan ukuran font hurufnya itu ya minimal 32 untuk tipe-tipe yang besar, tetapi silahkan kalau untuk font disesuaikan saja. Nah, oleh karena itu jika tulisannya bukan ringkasan, kalimat uraian panjang, ini memungkinkan fontnya itu pasti kecil di bawah 32. Tapi kalau kalimat penting-pentingnya saja hasil ringkasan, saya kira 32 bisa kena. Dan kalau bisa ringkasan itu akan lebih menarik kalau bentuknya bagan dan gambar. Tapi kalau tidak bisa ya poin-poin pentingnya saja. Kemudian moderator diskusi dilakukan oleh anggota dalam kelompok tadi ya. Misalnya kelompok pertama itu ada 3, misalnya Angga, Anggi, dan Dwi Amalia misalkan. Itu yang bertindak membuka kemudian jadi moderator silahkan, misalkan Anggi. Kemudian presentator pertama Angga misalkan. Kemudian nanti di akhir ada diskusi kan, itu dipandu oleh si moderator. Walaupun bisa saja diskusinya sebenarnya tidak di virtual langsung, artinya tidak di channel yang Anda rekam, tetapi diskusi bisa dilakukan di grup WA-nya, ya, gitu. Karena presentasi sebetulnya beres karena tugas itu diberikan kan, artinya asinkron, tidak sinkron ya. Jadi rekaman itu kan dibuat sebelumnya, sehingga kita tidak sinkron. Berarti kalau begitu diskusinya itu di luar, dilakukan di grup WA. Jadi video itu nanti akan disimak, entah itu di-upload di channel YouTube ataupun yang lainnya. Setelah menyimak semua, itu boleh diskusi dilakukan di WA group, ya, di WA group atau di Google Classroom. Nah itu teman-teman mahasiswa untuk tugasnya ini sifatnya yang pertama tugas kelompok yang sifatnya kolektif, bukan tugas pribadi. Nah materinya ini ada 12 materi, jadi jika kelompoknya ada 12, kebetulan ini kebagian semua. Jika kelompoknya ada 10, satu mungkin tidak kebagian. Jika kelompoknya ada 13, tetap yang dibagi hanya 12 ya, 12 kelompok. Berarti yang kelompok 13 kalau jumlahnya ternyata dibagi 3 itu menjadi 13 kelompok, maka yang kelompok ke-13 membubarkan diri dan bergabung dengan kelompok. Jadi nanti ada yang 3, ada yang 4. Bisa seperti itu. Yang jelas 3 orang. Jadi kalau 10 itu kan 30 ya. Nah, kalau ada 36, itu udah jelas ada 12 kelompok 3 semua per kelompok, pembagian semua ya. Kemudian kalau ada 40, nah berarti ada kelompok 1, 2, 3 yang 4 orang. Nah, itu tidak masalah karena tadi kan tapi kalau ada satu kelasnya cuma 30 seperti di kelas karyawan ya, di Diskep 27 cuma ada 32. Nah, berarti ada kelompok yang hanya 2 orang dan hanya ada 11 kelompok, berarti tidak 12. Silahkan disesuaikan saja. Pokoknya jangan kurang dari 3 orang saja.
Atau kalau ada yang 2 tadi, ya nggak apa-apa lah, silahkan. Kalau yang 2 nggak mau membentuk atau bergabung yang 2 kelompok tadi, ya silahkan. Kalau 32 berarti jadi 10 kelompok, cuma ada yang 4, 2 kelompok. Ya mangga. Cuma saran saya, yang 2 kelompok lebih baik membentuk kelompok sendiri, cuma ada jadi 2 orang. Biarin biar lebih optimal ya dalam pengerjaan, pemberian materi, diskusi, membuatkan videonya juga lebih optimal karena dilakukan oleh 2 orang. Nah, untuk kelompok pertama ini harus membahas pokok bahasan tentang landasan filosofi ilmu ekonomi syariah. Di sini itu ada landasan tauhid, kalau nggak salah, kemudian ada landasan filosofi keadilan, kemudian juga eh, apalagi ya, ada kurang lebih 4 sampai 10 landasan filosofi. Yang pertama itu harus tahu. Artinya setiap hal yang dilakukan menurut syariah, baik itu ibadah maupun muamalah, selalu dilandasi oleh ketauhidan kita bahwa ini adalah melaksanakan perintah Tuhan. Sehingga mau berhasil atau tidak itu urusannya urusan nanti. Yang penting niat kita dari awal itu selalu dilandasi tauhid. Tapi lebih jelas tentang landasan filosofi ilmu ekonomi syariah, jelas nanti akan disampaikan oleh kelompok pertama di minggu depan ya, di minggu depan. Nah, untuk yang kelompok pertama harus dari mulai sekarang harus menyusun kelompok. Setelah menyusun kelompok harus bertindak cepat ya untuk berkoordinasi. Ya, sekarang kalau memang rumahnya berdekat ya, artinya Situraja, Sumedang Utara dengan Cimalaka misalnya. Mau bertemu silahkan ya untuk mengkoordinasikan pekerjaan kelompoknya. Misalnya jauh Majalengka, Bandung, Subang, atau bahkan orang Sumatera bisa melalui online ya, virtual. Artinya bisa video call, bisa lewat WA kan untuk mengkoordinasikan siapa tugasnya apa gitu kan. Si Anu tugasnya Anu gitu kan, seperti itu. Kemudian nanti kapan digabung menjadi sebuah materi. Kemudian kalau si Anu buat PPT untuk bahwa PPT ini sudah sesuai dikoordinasikan, ya bisa saling kirim lewat WA. Nanti orang Sumatera mengevaluasi, mengkoreksi kalau memang ada yang harus dikoreksi. Nah, kemudian berusaha juga menambahkan kalau memang harus ada yang ditambahkan. Kalau sekiranya memang sudah cukup, ya mungkin temannya yang di Sumatera atau yang di Bandung ya bilang cukup. Artinya nanti setelah fix akhir yang mau final, Anda itu simulasi untuk presentasi bisa menggunakan Zoom meeting ya. Nanti linknya silahkan dibuat dikirim ke seluruh anggota kelompok Anda. Nanti ada pembagian, misalkan si A harus menjadi moderator, membuka, kemudian si B menjadi presentator yang akan menyampaikan materi di slide pertama sampai slide ke-7. Dan di slide ke-8 akan disampaikan oleh si C di anggota kelompok tadi. Nah, nanti semua sudah terjadi tuh terekam, kemudian sudah terekam, ya semuanya sudah utuh lah sebuah kajian presentasi yang memang layaknya itu presentasi di ruang kelas atau dalam sebuah aula. Nah, kemudian ditutup, nanti hasil rekamannya dikonverter dalam bentuk video dan dimasukkan ke Drive ya, Drive. Nah, di Drive, link Drive-nya itu yang dikirim ke dosen. Ingat ya, 2 hari sebelum harus sudah dikirimkan. Dan hati-hati juga Drive-nya itu selalu meminta kunci atau selalu terkunci kan, opsionalnya itu oleh yang pemegang email biasanya. Tolong dibukakan supaya nanti dosen bisa membuka dan nanti menggabungkan dengan prolog yang dari dosen dan akan disampaikan pada hari sesuai jadwal Anda pada mata kuliah ekonomi syariah ini. Gitu ya. Jadi mohon kepada kelas karyawan terutama ini dicamkan dengan baik, jangan sampai ada yang mengirimkan telat sehingga presentasi pada hari mata kuliah ini akan diselenggarakan tidak ada materi. Berarti kelompok Anda nilainya 0 untuk materi tugas. Padahal tugas-tugas ini bobotnya lumayan 20% ya. Kemudian kelompok kedua ini temanya konsep dasar hukum perikatan
Islam ya. Jadi ini konsep dasar hukum perikatan Islam. Silahkan materinya baik yang pertama, kedua ini saya kira di buku yang kemarin Anda beli juga ini ada, kemudian juga di searching juga untuk PPT juga saya kira ini banyak ya. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga, ini pokok bahasanya prinsip-prinsip dan kaidah transaksi dalam ekonomi syariah. Jadi kaidah transaksi itu prinsip-prinsip itu ada seperti jual beli ya, murabahah, kemudian kerjasama usaha, syirkah, ada syirkah mudharabah, nanti musyarakah, ya. Kemudian juga prinsip sewa, ada ijarah, ijarah mudahiyah bitamlik, kemudian juga ada prinsip kebajikan, ada qard dan qardul hasan, ada prinsip apa itu ya jasa ya jasa itu ada produk wakalah, hiwalah, kafalah, kemudian rahan ya badai syariah dan lain sebagainya. Jadi untuk materi pokok bahasan ketiga itu kurang lebih membahas seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian kelompok 4 itu membahas transaksi atau akad dalam syariah. Ini juga hampir sama dengan kelompok 3. Cuma kalau di kelompok 3 dia hanya menyebut prinsip-prinsip kayak tadi prinsip jual beli, kemudian prinsip kerjasama usaha. Kalau di kelompok 4 agak lebih detail karena sudah bicara transaksi. Jadi transaksi kerjasama usaha seperti apa ya, baik di mudharabah, di musyarakah. Mudharabahnya juga ada berbagai jenis ya, ada mudharabah musyarakah, ada mudharabah mustarokah, dan ada mudharabah muqayyadah. Ya, ada 3 jenis. Kemudian musyarakah. Musyarakah juga berbagai, ada 4 jenis, ada wujud, ada musyarakah iman, ya, seperti itu. Kemudian transaksi jual beli, ada banyak di sini, ada bai taman ajil, ada bai salam, ada bai musawamah, ada bai istisna, ya banyak juga tentang akad transaksi jual beli. Kemudian transaksi sewa juga ada minimal 3 ya yang terjadi di perbankan syariah di Indonesia itu ada ada ijarah muntahiyah bitamli, ada 2. Jika Anda datang ke Jabar Syariah, ke Bank Syariah Indonesia itu yang di Sumedang di dekat BNI itu Anda buka brosur pasti ada transaksi-transaksi dan akad-akad yang akan dibawakan oleh kelompok 4 itu ya gitu. Kemudian kelompok 5 teori kaidah hukum transaksi ekonomi syariah. Sebenarnya 3, 4, 5 ini saling berkaitan ya, cuma jangan sampai eh, substansi nomor 3 sebenarnya cukup sampai di penerangan prinsip-prinsip aja, nggak mesti harus detail ke transaksi karena itu akan mengambil materi kelompok 4. Nah, kelompok 4 fokus aja di transaksi, tidak harus ada kaidah gitu. Nah, untuk kaidah transaksinya nanti akan disampaikan oleh kelompok 5. Tapi dalam presentasinya suka kehantem ya, habis misalkan kelompok 4 itu sebenarnya transaksi. Tapi kaidahnya juga muncul di sana gitu. Sehingga hampir mirip nanti antara minggu ketiga kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 gitu. Cuma batasannya kata kuncinya ya fokus aja ke pokok bahasan. Jadi kalau prinsip-prinsip dan kaidah ya udah tuh di kelompok 5 ada kaidah itu udah kebahas bersama kelompok 3. Jadi ada kaidah transaksi. Di situ juga ada kaidah transaksi ya. Nah, hampir sama juga sebetulnya. Eh, Kemudian nomor 4 itu transaksi, udah kebahas juga sebetulnya sama kelompok 3, tetapi sebetulnya tidak apa-apa, apalagi kalau kelompok 3 itu misalkan ada diskusi yang belum kelar ya, belum beres, masih belum puas, sebenarnya tenang saja, nanti ada beberapa yang irisannya antara kelompok 3, 4, dan 5 itu ada ya, sama-sama beririsan. Kemudian kelompok 6 ini membawa judul daya saing lembaga-lembaga perekonomian umat menuju era liberalisme ekonomi abad 21. Saya kira ini lebih ke wawasan umum ya. Jadi silakan materinya lebih kepada kontemporer ya. Kemudian kelompok 7 ini pemberdayaan ekonomi rakyat melalui USP. Ini udah
implementasi dalam bentuk kelembagaan, ya. Ada bisa koperasi syariah, bisa pegadaian syariah, bisa perbankan syariah, bisa ada koperasi pondok pesantren, itu sebetulnya mirip seperti koperasi syariah, ya. Jadi ini udah implementasi ilmu yang di pokok bahasan 1, 2, 3, 4, 5, 6 oleh kelompok ini, kemudian diberdayakan melalui implementasi sebuah lembaga-lembaga syariah. Nah, nomor 8 juga sama, udah implementasi dalam dunia kerja. Nah, ini melalui perbankan syariah. Nah, yang 9, pemberdayaan ekonomi yang berakar pada masyarakat. Jadi nanti ini kolaborasi antara ekonomi rakyat yang sudah menjadi adat, tetapi juga tidak menyimpang dengan syariah. Nah, kalau 10, 11, 12 itu lebih kepada hukum dan fatwa, ya. Jadi setiap produk, transaksi, akad yang tadi dibahas itu ya memang dalam implementasi pelaksanaannya itu selalu diawasi dan mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Nah, Dewan Syariah Nasional ini terdiri dari anggota MUI biasanya, ya. Di Majelis Ulama Indonesia ada divisi Dewan Syariah. Nah, setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki Dewan Syariahnya, gitu, yang harus memantau baik dalam transaksi, akad, kaidah sudah sesuai syariah, begitupun dalam pelaksanaannya. Jangan sampai secara akad sudah syariah tapi implementasi tidak sesuai. Jadi Dewan Syariah ini berfungsi juga sebagai pengawas juga, ya, yang jika terjadi hal-hal yang memang tidak terjadi sesuai syariah, seharusnya Dewan Syariah ini memberikan arahan, kemudian memberikan somasi dan peringatan jika memang sudah diarahkan tetap tidak terlaksana dengan baik. Nah, kelompok 12 ini jika ada, ya, ini menyampaikan tentang penyelesaian sengketa. Jadi kalau ada yang wan prestasi tidak sanggup bayar, kemudian usaha dari kerjasama usaha itu terjadi failit, kebangkrutan, kemudian kebangkrutnya karena apa? Ini bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi di kelompok 12 ini nanti ada yang namanya Badan Arbitres Muamalat Indonesia, ya. Jadi ada Badan Arbitres Muamalat Indonesia. Jadi semacam ada tempat penyelesaiannya. Jadi kalau di setingkat kabupaten itu di pengadilan agama. Jadi kalau bukan di pengadilan itu, ya, pengadilan negeri, ya. Kalau itu kasusnya pidana, tapi kalau ini kan bermuamalah itu kasusnya perdata. Jadi di pengadilan agama itu. Jadi badan arbitresnya itu nanti di pengadilan agama itu kalau yang kita pahami kan orang-orang yang bercerai dalam rumah tangga, tetapi di situ ada divisi penyelesaian muamalah gitu, salah satunya utang piutang, kemudian juga tijarong, ya, ada yang syirkah kerjasama usaha. Jadi tidak hanya divisi tentang penyelesaian kasus rumah tangga, tidak, ya. Kemudian ada hakim yang khusus untuk tentang muamalah. Sering terjadi pada kasus-kasus antara sengketa Bank Mandiri Syariah saja, ya, dengan nasabah, di mana itu syirkah yang terjadi kerugian, di mana nasabahnya itu bangkrut, tetapi pihak bank tetap harus meminta mengembalikan hasil investasinya, bahkan dengan bagi hasilnya. Nah, saat itu kan si nasabah itu sebagai mudorib, sebagai pengelola mengalami kerugian. Dia tidak sanggup bayar, gitu. Dan di situ terjadi sengketa sampai masuk ke pengadilan. Nah, jadi pengadilan agama itu di situ ada yang namanya Badan Arbitres Muamalah. Jadi menyelesaikan sengketa tentang utang piutang, tentang kerjasama usaha, intinya tentang tijaroh yang sifatnya bisnis di sesuai syariah. Jadi bukan ke pengadilan negeri yang ada di Jalan Serang, ya, Cimalaka, itu bukan. Karena itu kasusnya pidana, kalau ini perdata. Nah, sebetulnya untuk bisa lebih jelas, setiap pokok bahasan ini nanti justru disampaikan oleh setiap kelompok. Nah, jadi ini bahasan-bahasan yang nanti harus Anda siapkan khusus untuk kelompok 1. Ini setelah terbentuk Anda harus secepatnya, ya, bergerak 3 orang itu
untuk mencari materi. Saya kira di zaman sekarang sangat cepat ya, tinggal searching Google, termasuk PPT-nya juga bisa keluar ya. Cuma hati-hati evaluasi dan koreksi dulu ya, diedit lagi karena jangan sampai persis nanti. Mending kalau persisnya kalau masih ada nama universitas lainnya kan, nah itu juga malu kan, atau nama orang lainnya. Jadi edit dulu. Nah ini adik-adik mahasiswa dan mahasiswa tugas, jadi selanjutnya setiap pokok bahasan dalam rencana pembelajaran semester itu akan disampaikan oleh Anda. Kenapa 12? Karena sebetulnya pertemuan 1-2 itu sudah pernah kita sampaikan, sehingga dari RPS 16 pertemuan itu kita 12 ya yang disampaikan. Ini pun besar kemungkinan ada satu kelompok yang tidak akan kebagian karena kita ada UTS sama UAS ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting video tutorialnya kan sudah disampaikan, dikirimkan, tetap ada penilaiannya nanti ya. Nah, ini format penilaiannya. Jadi nanti kelompok 1 setiap presentasi saya akan isi ini berita acaranya. Nah, ini kelas apa? Kelas manajemen MNJN 2A, misalkan kelasnya Kang Anggi, Angga ya. Judul makalahnya kelompok 1 ini terdiri dari siapa-siapa. Saya salin dari slide yang Anda kirim ke saya. Misalkan sini Angga, kemudian kedua Anggi, NPM-nya jangan lupa ditulis. Kemudian misalkan Dwi Amalia ya, tulis sini. Kemudian nanti penguasaan bidang keilmuan. Dari presentasi tadi kan kita bisa menyimak juga ya, walaupun ya itu sesuai kapasitas dosen menilai bidang keilmuannya. Nanti nilainya berapa? 80. Ini bobotnya 4. Ketepatan bernalar dari mulai menyampaikan sampai nanti diskusi menjawab, kena nggak apa yang ditanyain dengan jawaban yang ditanyakan. Misalkan 85 kali 3 jumlahnya berapa? Materi makalah. Nah, ini di presentasi juga ada materinya. Ternyata desain PPT-nya bagus ya, materinya juga kena. Nilainya 92 kali 2 jumlah. Keterampilan berbahasa juga ada. Sebenarnya karena kita ini di sini itu bukan jurusan komunikasi ya. Kalau jurusan komunikasi mungkin keterampilan bahasa yang bobotnya lebih besar 4 ya. Tapi karena kami ini kita ini sekarang ekonomi syariah ingin tentang pemahaman ilmu, ketepatan bernalar dalam penguasaan setiap pokok bahasan, maka yang menjadi bobot gedenya adalah ini. Jadi sah-sah saja, tergantung capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi kalau ada yang ngomong seharusnya keterampilan berbahasa yang bobotnya besar, ya memang bisa saja, sah-sah saja ya. Tadi balik lagi tergantung capaian pembelajaran yang diinginkannya gitu. Karena di mata kuliah ini capaian pembelajaran ini adalah mampu menjelaskan, memahami, menguasai, berarti bidang keilmuan lah yang bobotnya lebih besar. Keterampilan bahasa, ya walaupun tidak terlalu pandai, di sini bobotnya cuma 1. Mungkin kalau di prodi atau di mata kuliah komunikasi, ya dibalik ya, mungkin keterampilan berbahasa yang bobotnya nanti lebih besar karena learning outcome-nya kan berbeda. Gitu. Jadi sah-sah saja dan hal ini jangan terlalu diributkan atau dipermasalahkan gitu karena intinya bobot ini dicapai dari nomor learning outcome yang paling harus dicapai gitu ya sehingga muncullah bobot seperti itu. Nah di sini setiap berita acara setelah ini akan dibuat dan di-print oleh dosen, kemudian dikumpulkan dan ini masuk di nilai keaktifan. Nah, begitu barangkali adik-adik mahasiswa dan mahasiswi untuk tugas materi selanjutnya itu seperti itu. Nanti kalau ada yang butuh ininya apa tuh materi tugasnya kita share di ini di apa tuh di WA grupnya juga ya. Atau bahkan kalau Anda mau lihat di sini juga silakan ya, di videonya kan bisa diulang-ulang. Kemudian Anda screenshot. Nah ini ya. Nah ini tugas, Anda screenshot, diamnya di sini kelihatan. Nah di sini untuk pokok bahasannya saya lihatin di share screen-nya, kemudian Anda screenshot. Nah itu kan bisa. Walaupun nanti lebih jelasnya bisa saya share di WA group ya. Nah ini diskusi kelompok penguasaan ya seperti itu.
Nah, itu adik-adik mahasiswa, mahasiswi baik di kelas karyawan, tepatnya di skala 27, kemudian di kelas reguler, manajemen 2A dan manajemen 2B. Mohon untuk bisa dilaksanakan sebaik mungkin dan secepat mungkin, terutama untuk kelompok 1 harus secepatnya bergerak karena akan dilakukan mulai minggu depan. Untuk kelas karyawan, Kang Aceh, kelompok 1 harus mengirimkan video hasil presentasi kelompoknya itu maksimal hari Minggu. Ya, jadi karena kan Selasa jadwalnya. Nah, untuk kelas reguler, manajemen A dan B, itu harus menyampaikan video hasil kelompoknya itu tutorial maksimal hari Rabu karena akan jadwalnya itu kan hari Jumat ya, hari Jumat. Nah, itu. Nah, kemudian sedikit untuk hari ini ya, kita ini eh, memahami tentang landasan ekonomi syariah. Sebenarnya ini ada di bahasan kelompok pertama ya, atau saya stop share karena nanti khawatir tidak bisa ini apa tuh, tidak bisa terlihat ya. Nah, ini. Jadi landasan ekonomi syariah itu yang pertama tauhid. Nah, ini berdasarkan Quran surat, atau saya hanya menjelaskan satu saja ya, dari landasan tauhid yang ada minimal 4, bahkan ada yang bilang 10, hanya satu saja tauhid. Kenapa demikian? Karena bahasan ini saya kira akan dibahas sama kelompok pertama. Jadi kalau sampai beres, ini akan menghabiskan materi di kelompok 1. Walaupun saya tidak menghabiskan hanya satu, nanti saat kelompok 1 menyampaikan, kalau perlu ada penjelasan dan penegasan, saya tetap sampaikan kembali. Yang pertama adalah tauhid. Jadi ini berdasar Quran surat ayat 6, surat Quran surat 61 ayat 10 sampai 11. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan suatu bisnis yang dapat menguntungkan, menyelamatkan dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi setiap hal yang dilakukan dalam berbisnis ya, berekonomi, bertransaksi itu selalu dilandasi dengan tauhid, bahwa saya ini tidak sekedar untuk mencari nafkah, mencari duit, tetapi faidah kudiatu sholat tangkasiru fil apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah di muka bumi ini. Nah, jadi dan carilah karunia Allah. Jadi saat kita melakukan hal-hal yang baik, selama itu tidak negatif, selama itu tidak madarat, banyak manfaat dan maslahatnya, niatin bahwa itu dilandasi dengan tauhid. Gitu ya. Jadi saat Anda mau kuliah mencari ilmu, itu baik. Nah, tapi landasi tidak hanya sekedar mencari ilmu untuk pintar, untuk punya gelar sarjana, untuk tidak seperti itu. Tapi landasin bahwa saya ini mencari karunia Allah karena dengan ayat tadi faidah qudiyatu salat fantasiru fil ar wabtagu fadilah, apabila telah ditunaikan salat maka bertebaranlah di muka bumi, yang jadi petani, yang jadi pedagang, yang jadi guru, yang jadi dosen, yang jadi TNI, Polri, yang karyawan BUMN, karyawan swasta, itu semua dalam rangka mencari karunia Allah. Tetapi tergantung pencarian itu benar atau tidak dilandasi dengan tauhidnya tadi. Jadi banyak sekarang yang sebetulnya melakukan hal-hal positif, tetapi karena tidak dilandasi tauhid, ya tidak berarti apa-apa. Mungkin saja dia mencari apa itu nafkahnya itu jadi karyawan, jadi pebisnisnya itu karena orientasinya memang tidak dilandasi dengan tauhid, sehingga tidak menjadi sebuah pahala di hadapan Tuhan gitu. Mungkin secara duniawi dia dapat, tetapi secara pahala tidak tercatat. Tapi jika kita sudah dilandasi tauhid bahwa ini benar-benar ada perintahnya dan saya semata-mata melakukan ini adalah demi lillah, adapun nanti ternyata duniawi dapat, yaitu bonus-bonus yang kita dapatkan gitu. Jadi saat saya ngajar saja itu sudah lillah saja bahwa Tuhan melalui ayatnya sampaikan walau hanya satu ayat, apalagi ini dapat SK. Nah, saya lillah saja. Adapun nanti dapat honor, kemudian dapat orang menjadi
ngerti ada pujian atau tidak, itu dampak-dampak saja yang bukan menjadi prioritas utama. Jadi kalau landasan tauhidnya tadi ingin berbagi karena itu ada perintah Tuhan, dan ada hadis juga yang mengatakan bahwa pada saat meninggal semua manusia ini putus segala amalan kecuali 3 hal, yang salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, selalu berlandas kepada itu kepada tauhid, sehingga setiap gerak langkah itu menjadi sebuah amalan yang malaikat raqib selalu mencatatnya gitu. Adapun nanti saat Anda sudah berniat sesuai tauhid, Anda mau mencari ilmu nih, kemudian 5 langkah meninggal, itu orang ada yang mengatakan fisabilillah, syahid. Nah, karena ini niatnya sudah dilandasi dengan tauhid. Berbeda jika Anda sekolah, kuliah, mencari ilmunya diniatin karena untuk gelar saja, untuk penyesuaian saja, untuk dapat pacar misalkan, dia saja Hanas, yang diinginkan itu tidak tercapai, kita pun tidak mendapatkan sebuah pahala di hadapan Tuhan karena tidak dilandasi tauhid. Tapi kalau sudah dilandasi tauhid, ternyata semua dapat, jodoh dapat, pekerjaan dapat, relasi dapat, ilmu dapat, itu menjadi sebuah hal yang menjadi bonus-bonus aja bagi si mahasiswa tadi yang mencari ilmu. Begitupun petani dalam bertani, ya tidak sekedar untuk mencari nafkah dan mencari panen padi yang bagus, tetapi dilandasi oleh tauhid. Begitupun dalam menikah dilandasi dengan tauhid, bukan semata-mata saya udah cukup umur, kerjaan sudah dapat, kalau nggak nikah malu, bukan itu, tetapi benar-benar selalu dilandasi tauhid. Adapun nanti dapat anak soleh, kemudian ini itu dampak-dampak bonus-bonus aja hasil apa yang kita tanam gitu, dan apa yang kita sudah doakan kepada Tuhan. Begitupun dalam muamalah. Nah, begitu saya kira ya, dan tentu saja masih banyak penerangan tentang landasan ekonomi syariah. Yang pertama tauhid, tapi supaya seru sebetulnya nanti disampaikan oleh kelompok pertama ya. Dan ada yang kedua keadilan, kemudian nubuah dan lain-lainnya ya. Silakan nanti mudah-mudahan bisa disampaikan oleh kelompok pertama tadi. Jadi saya kira untuk saya hari ini saya kira cukup ya, dan tugasnya dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran tutorial dari Anda public speaking melalui virtual, paling tidak gunakan saja Zoom meeting ya, karena untuk 3 orang itu ada yang di Subang anggotanya, ada yang di Bandung, ada yang di Majalengka, itu saya kira bisa virtual seperti ini. 3 orang itu saya kira masih gratis, tidak harus berbayar. Artinya walaupun yang gratisan dipakai 2 jam, 3 jam tidak akan berhenti karena maksimal 4 orang. Seperti video call ya. Cuma video call apakah bisa menampilkan share screen materi dari kelompok Anda yang akan disampaikan oleh presentator atau tidak. Cuma kalau di Zoom meeting sama Google Meet kan bisa share screen seperti barusan ya. Saya kira Anda akan lebih bagus daripada saya bahkan dalam menyampaikan, dan anggap saja ini jangan jadi beban, tetapi menjadi sebuah pembelajaran ya. Barangkali nanti Anda sudah kerja yang semester 2 ini punya kesempatan. Bahkan hari ini juga Anda mungkin diberikan kesempatan di tempat tinggal domisili oleh Karang Taruna, kemudian desa, kemudian asosiasi tempat Anda berada, untuk menyampaikan ide-ide yang Anda miliki itu dalam sebuah penyampaian materi, entah itu luring di aula desa maupun online seperti ini. Jadi saya kira ini merupakan kesempatan besar sebagai pembelajaran. Jadi jangan dijadikan beban. Yang kedua, memang komposisi yang harus ada dalam nilai akhir itu salah satunya tugas. Jadi kalau dosen tidak pernah memberikan tugas, ya artinya harus bertanggung jawab dengan komposisi tugas tadi. Artinya apa semua mau dipukul rata 80 di komposisi tugas? Nah, ini juga salah juga ya. Kasihan bagi teman-teman yang punya kompeten dan capability itu semua dipukul rata 80, dan senang bagi mereka yang tidak terlalu rajin dalam mengerjakan tugas, ya semua dipukul rata. Jadi untuk objektif dan independensi, jadi saya kira ini diberikan. Belum tugas pribadi ya, ini baru tugas kelompok, dan mudah-mudahan kalaupun mau ada, kalaupun mau tidak ada tugas pribadi ya tidak masalah, karena paling tidak komposisi tugas sudah ada di tugas kelompok ya, begitu ya.
Jadi saya kira itu saja adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 2, kemudian juga di kelas karyawan, Bapak Ibu yang hari ini mungkin menyimak sambil bekerja, kemudian di perjalanan sambil eh, kerjaan luar kota, ini silahkan ya. Ini ada bagian kelebihan dari virtual seperti ini masih bisa disimak ya dengan tidak meninggalkan pekerjaannya. Gitu. Jadi cuma mohon di Skar 27 Pak Aceh, Kang Hendar, dan Kang Hendar percaya deh karena beliau ini juga YouTuber juga sehingga pembuatan materi secara virtual saya kira bisa cepat ya kalau Kang Hendar dan teman-teman yang lain untuk yang Zoom-nya belum ada fasilitas Kang Hendar bisa silahkan difasilitasi ya oleh Kang Hendar ya karena Kang Hendar ya itu yang kalau isi dari audien partisipan yang ada di Zoom meeting hanya di bawah 4 itu saya kira pakai yang gratisan juga tidak masalah ya artinya 3 jam bahkan 12 jam juga kalau kuat itu laptopnya nggak panas kuotanya ada ya itu masih bisa dipakai ya. Gitu. Itu saja, saya kira mudah-mudahan setiap tugasnya bisa dilaksanakan amanahnya sesuai dengan jadwal. Kelompok 2, 3, 4, sampai 12 juga jangan mentang-mentang masih lama, jadi saya kira bisa secepatnya untuk berkoordinasi dengan seluruh anggota kelompoknya ya dalam mengerjakan setiap pekerjaan. Karena jangan merasa masih lama karena mungkin saja mata kuliah yang lain juga punya tugas-tugas yang semakin banyak dan semakin berat mungkin ya sehingga jangan ditunggu lama-lama lah mentang-mentang kelompok 12 jadi dikerjakan saja mulai dari sekarang. Saya kira itu untuk hari ini dan selamat beraktivitas juga dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kemudian penerangan banyak sekali hal-hal yang memang kurang dan dirasa salah bahkan eh, tidak terlalu baik dan tentu saja kalaupun ada yang baik itu sudah jelas dari Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun memang banyak salah itu sudah jelas juga karena kebodohan dan kehilapan dosen sebagai manusia biasa. Akhir kata kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.